Ya, kalau berkenan bisa lebih maju lagi duduknya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Mari kita bawa hati kita, kehidupan kita, sungguh-sungguh yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang sangat baik. Siang hari ini Tuhan, kami hadir di tempat ini. Kami bawa hidup kami, seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami bawa serta syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu sampai selama-lamanya. Kami menyadari Bapa bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Untuk setiap kami. Engkau yang menilai sampai kedalaman hati kami. Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang memenuhi kami dengan sukacita, damai sejahtera dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, ucapan syukur dan pujian kami. Kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama pujikan dengan kesungguhan hatimu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan.
Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Sekali lagi katakan, Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesus. kasih Tuhan. Kami tahu kehidupan kami ini bukan milik kami lagi. Engkau yang bertahta, Engkau pemilik kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau berserah di hadapan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Engkaulah ketenangan kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia. Amin.
ini milikku, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Selamatku ini milikmu,
kasih setia. Benar Tuhan, itulah yang menopang kami, yang menguatkan kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur jadi milik-Mu. Aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Aku ini milik-Mu, aku hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar Amin. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih setiamu penuh dalam hidup kami, berlimpah Tuhan, sungguh sempurna Yesus. Tiada kami ragu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu tiada duanya. Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau memegang penuh kehidupan kami. Oleh sebab itu tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk kami boleh takut menghadapi hidup. Karena kami punya Engkau Tuhan, Engkau di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita semua di sini percaya bahwa Yesus adalah sobat kita yang setia. Amin. Amin. Yang percaya Yesus adalah sahabat kita boleh lambaikan tangannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, amin, tak pernah dia tinggalkan, amin.
hatiku. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Yang percaya Tuhan kita baik boleh lambaikan tangannya. Haleluya, sebab Dia baik. Mari sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami, kasih-Mu cukup bagi kami, kasih-Mu yang memulihkan, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini berfirman-Lah buat kami Tuhan. Hati kami seperti tanah yang subur, kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu melakukan kehendak-Mu Bapa. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar hari ini? Belum semuanya. Apa kabar hari ini? Belum semua. Hai anak muda, apa kabar hari ini? Ya puji Tuhan. Itu namanya anak muda. Anak muda itu penuh semangat. Puji Tuhan. Tuhan berikan kesempatan pada kita, khususnya saya bisa bersama-sama dengan saudara. Itu karena hal yang luar biasa yang Tuhan berikan ya. Karena kita ada saat ini itu bukan suatu kebetulan. Saudara dan saya ada di tempat ini itu bukan suatu kebetulan. Tuhan punya rencana buat kita semuanya. Berarti kalau hingga saat ini kita ada, berarti Tuhan masih berurusan dengan saudara, dengan saya, untuk menggenapi rencananya di dunia ini. Gunakan waktu yang baik, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan buat kita. Dengan sebaik-baiknya, memanage waktu yang Tuhan berikan buat kita dengan sebaik-baiknya. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, atur waktunya. Tuhan inginkan kita punya waktu untuk Dia. Kesempatan siang hari ini, saudara yang masih muda ini berhimpun di tempat ini mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Itu perkara yang luar biasa. Banyak anak-anak muda yang di luar sana menggunakan waktunya bukan untuk duduk diam di tempat ibadah. Khususnya kita saat ini masuk dalam hadirat Tuhan, tapi mereka mencari sesuatu yang ada di luar sana. Mungkin mereka mencari kepuasan dirinya sendiri, tapi tidak akan menemukannya. Karena kepuasan itu hanya di dalam Tuhan Yesus.
ada di dalam kebenaran yang sejati itu. Kita dipuaskan itu karena apa? Karena Tuhan Yesus yang hidup. Seperti tadi pujian ya. Hidup, aku hidup dalammu dan engkau Tuhan hidup di dalamku. Itu yang membuat kita hingga saat ini, hingga detik ini loh. Saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa melayani Tuhan. Itu kesempatan yang luar biasa. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Kalau saat ini kita akan belajar tentang kebenaran yang hakiki ya. Tidak beda jauh dengan kebenaran yang sejati ya, kebenaran yang sejati. Sebelumnya kita akan membaca di dalam Matius. Injil Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat yang ke-35. Ayat 35. Saya bacakan buat saudara. Matius pasal 24 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataanku itu adalah firman Tuhan. Ini yang berkata adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sang kebenaran. Ada pujian ya. Yesus kau kebenaran. Nah, Yesus itu kebenaran yang sejati. Tidak ada kebenaran yang ada di dunia ini kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus. Ada lagi 1 Petrus ya. Kita awali beberapa ayat ini dulu. 1 Petrus 1 ayat 25. Sama ya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus dalam Yohanes 14, akulah kebenaran dan hidup. Berarti tidak ada di dunia ini yang bisa menyebutkan kebenaran kecuali Tuhan Yesus sendiri. Akulah kebenaran dan hidup. Tanpa Yesus kita tidak sampai kepada Bapa. Dia adalah jalan satu-satunya supaya kita mendapatkan keselamatan. Kita dapatkan anugerahnya yang Tuhan luar biasa, yaitu melalui Yesus Kristus. Kalau saudara sudah terima sebagai Tuhan Yesus secara pribadi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu menunjukkan saudara sudah ambil komitmen, sudah ambil keputusan, sudah ambil pilihan bahwa hidupku adalah milik Kristus, bukan milikku lagi. Karena Yesus tinggal di dalam aku di dalam Dia. Berarti kalau saudara sudah punya statement seperti itu bahwa Yesus tinggal di dalam aku, berarti di dalam hidup kita itu ada kebenaran. Ya meskipun kita sering jatuh bangun, tapi suara firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang sering kita dengar, itu yang membuat kita bangkit kembali. Tidak sampai terpuruk kehidupan kita. Kebenaran, kalau saya bisa ambil ya maknanya atau artinya, kebenaran yang sifatnya, kebenaran yang hakiki itu kebenaran yang sifatnya mutlak, ya kan? Terus itu sudah pasti iya, tidak mengalami perubahan. Dan pastinya kebenaran yang sejati atau kebenaran hakiki itu tidak merugikan orang lain atau diri sendiri. Banyak kebenaran di dunia ini, supaya orang itu benar, itu dengan melalui uang. Kan saat ini sudah muncul lagi di permukaan kasusnya sianida. Mungkin kebenaran-kebenaran akan terbuka. Dikupas sedemikian rupa secara detil siapa sih pelakunya. Karena memang di dunia ini tidak ada kebenaran. Sepertinya memang ada hakim, ada jaksa, ya kan? Ada lawyer, ada pengacaranya, ya kan? Tapi tetap ada sesuatu yang tidak benar-benar, sesuatu yang benar yang dikeluarkan
Karena apa? Karena manusia kalau sudah kaya ya sudah tutup mulutnya. Dengan uang akhirnya sudah berubah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu tidak dipungkiri. Karena manusia penuh dengan kelemahan ya, tapi kebenaran sejati hanya di dalam Kristus. Memang kebenaran yang hakiki itu kebenaran yang bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Ya, saya yang lebih condong itu kepada yang ketiga ini. Kebenaran yang hakiki itu kebenaran yang keberpihakan manusia dengan Allah. Intinya manusia itu benar-benar condongnya itu kepada Tuhan, kepada Allah. Bukan hanya sekedar hafal ayat-ayat, ya kan? Bukan hanya sekedar paham, oh aku ngerti ya. Karena firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu bukan seperti ilmu pengetahuan. Yang dihafal, yang dimengerti saja, ya sudah dipraktekkan sekedar ilmu pengetahuan. Oh ini seperti, tapi tidak. Tapi firman Tuhan itu yang kita dengar, yang kita baca, yang setiap hari, yang seringkali baca firman Tuhan, pasti akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Karena firman Tuhan bukan hanya kita renungkan, renungkan siang dan malam, tapi dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari kita hidupi firman Tuhan itu. Bukan hanya mengerti aku ayat firman Tuhan ya ini ya, oh ayatnya ada di sini, aku ngerti kok. Aku sering itu gembala menyampaikan firman, aku sudah hafal, sekolah minggu aku sudah dengar kok. Tapi bukan hanya menghafal saja, tapi kebenaran yang benar-benar kita hidupi. Menghidupi firman Tuhan itu butuh Roh Kudus ya. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita ini lemah. Bayangkan kadang kalau kita doa saja malas. Baca firman Tuhan itu malas, ya kan? Ya, saya awali ini tentang kebenaran. Ya, ini kehidupan sehari-hari. Waktu anak saya masih kecil-kecil ya, sekitar usia 2 atau 2, yang kecil 2 tahun, yang besar 5 tahun, kan masih kecil-kecil. Ya waktu itu pulang sekolah yang kakaknya itu, biasa kalau pulang sekolah mereka ngedot susu ya kan. Ini saya mengungkapkan kebenaran. Ya waktu itu sudah saya di dapur, biasa ya seorang ibu rumah tangga kesibukannya di dapur. Ya kalau anak-anak tidur kesempatan saya bisa baca firman ya kan, merenungkan firman Tuhan ya. Waktu itu saya pikir kok diam, mereka berdua itu biasanya kan cerita-cerita apa, kok diam, ternyata apa saudara. Adiknya itu dijepiti, nah adiknya kan laki-laki ya kan. Anaknya Beli kan 2, perempuan dan laki-laki. Nah adiknya aku diam saja karena masih kecil. Jadi pikirnya dengan kakaknya nurut, nah nurut kan, gak mungkin menolak, pasti tunduk. Wah dijepiti banyak. Sampai berkeliling gini terus ada yang dikuncir. Kan waktu itu rambutnya tipis. Ya dikuncir itu rambutnya berdiri mekrok gini loh. Kalau saudara pernah lihat anak perempuan yang dikuncir. Ya ampun. Sampai waktu itu saya keluar lah. Wah terkejut. Wah adiknya penuh dengan jepit. Ya jepit-jepit yang kecil-kecil ya perempuan tuh loh. Terus dikuncir depannya. Terus saya tanya gini. Biar apa adiknya? Cantik mah. Iyalah kamu. Mama jepiti kamu itu karena kamu perempuan. Nah ini saya buka. Adikmu itu laki-laki, bukan perempuan. Ya kan? Adikmu itu laki-laki. Adik lepas. Adik laki-laki mah. Iya ini lihat gak ada antingnya kan. Loh kan ada perbedaan kan laki-laki dengan perempuan. Loh tapi cantik mah. Ya enggak lah. Meskipun cantik tapi adikmu tetap laki-laki. Gitu ya. Itu kebenaran dah. Kalau misalkan saya biarkan, oh ya lucu ya wis, enggak apa-apa wis. Besok di lipstiki adikmu, wah di make upi gitu ya. Boleh gitu ya misalkan. Lah terus jadi apa ini anak saya ini yang laki? Wong sekarang lu sudah berani meminang anaknya orang kan? Iya. Ya kan? Itu gentleman itu. Misalkan saya turuti seperti itu, wah sudah jadi apa ini anak saya laki-laki ini, ya kan? Yang kan ada anak juga ya, ini kisah lagi. Ya ini kebenaran ya, kita tahu bahwa setiap kita itu harus tahu kebenaran. Itu kan saya tunjukkan pada anak yang polos. Kamu dengan adik itu beda, kamu perempuan, adik laki-laki. Kalau seperti itu nanti adikmu bisa melambai, ya kan? Melambai-lambai seperti itu. Nah, tapi ada ini teman saya ya. Ini memang laki-laki. Laki-laki itu kan mungkin yang biologi. Kak Kairol ya. Kan itu kan ada gen-gen gitu ya.
Ada XS ya, X, Y, Y. Itu nanti apa? Kan ada turunan albino terus siapa gitu, hemofili, terus turunannya kemana? Langsung ke anaknya atau ke cucunya atau pokoknya ada turunan-turunan gitu. Saya sempat gitu hitung-hitung gitu ya. Memang biologi itu ya. Waktu SMA sih, saya waktu SMA. Teman saya, tempat kerja itu laki-laki tapi lemah lembut ya. Tidak tahu saya bisa menggambarkan bagaimana ya. Lakinya lemah lembut tapi dia tetap, saya ini laki-laki. Ya bilang gitu, saya tetap laki-laki. Suatu saat dia mencintai seseorang. Dia mencintai seseorang. Kebenarannya dia akan merasa dia laki-laki, butuh dicintai dan butuh dia mencintai seseorang. Si wanita ini tidak mau. Aku ingin pria laki-laki yang gagah perkasa, ya kan? Ada kan gitu kan perempuan nggak melambai gitu ya, nggak kemayu gini-gini ndak. Memang ini melambai. Cuman waktu itu 2 anak ini teman saya itu dia di unit bagian stafnya accounting ya. Akhirnya dia mengungkapkan cintanya kepada sang perempuan ini. Tapi perempuannya enggak mau, aku enggak mau sama dia. Setiap makan tuh dia dijajari enggak mau. Setiap apa enggak mau. Tetapi beberapa bulan kemudian datanglah undangan itu. Ya saya kan terkejut, undangannya siapa ini? Ternyata merit. Ya ampun, Tuhan langsung tak senggol. Kok bisa? Katanya enggak mau. Lah itu loh, datang terus ke rumahku. Akhirnya dia luluh. Ya, tapi dia mengatakan aku laki-laki. Lah itu kan dia menunjukkan bahwa dia benar-benar laki-laki, bukan seperti yang di sana. Kalau saudara tahu, ya saudara bersyukur di saat ini ya. Saudara bersyukur kalau Tuhan itu menciptakan kita, itu tidak separuh-separuh dan tidak setengah-setengah. Ya, tidak ada setengah laki, setengah perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan utuh, laki-laki utuh, perempuan yang utuh. Ya meskipun seperti teman saya yang agak melambai, tapi dia bilang, loh saya ini laki-laki, meskipun saya seperti ini, tapi aku ini laki-laki. Dia bilang gitu. Maksudnya aku lo cinta kamu, mbok cintao sama aku gitu loh maksudnya. Tapi perempuannya lama-lama akhirnya mencintai. Puji Tuhan, mungkin dia sudah punya keturunan atau enggak saya belum tahu ya. Waktu itu saya sudah resign ya. Tapi dia menikah, wah luar biasa. Berarti tulus hatinya yang laki-laki dan perempuan menerima apa adanya laki-laki itu. Ya kita bersyukur Tuhan memilih kita ya, kita dipilih Tuhan ya dari benih yang tidak fana. Benih yang tinggal di dalam diri kita itu, hidup kita ini benih berasal dari benih tidak fana. Tapi apa? Karena kita dilahirkan kembali. Kita miliki hidup yang baru. Diubahkan. Karena apa? Karena Tuhan memanggil kita itu sejak dalam kandungan dari rahim ibu kita, ya. Lanjut ya. Kita baca di dalam Mazmur 139. Mazmur 139. Sudah dibaca Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara dan saya, entah itu bagaimana, kita itu dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Mungkin banyak cara Tuhan memanggil kita. Mungkin orang tua kita, saya dulu masih keluarga dari seberang ya, banyak yang seberang. Tapi Tuhan memilih dengan caranya Tuhan. Berarti kita dipilih Tuhan itu sejak kita dalam kandungan. Meskipun waktu itu orang tua saya masih seberang, agama seberang. Tapi saya dan keluarga itu sudah dipilih dan dipanggil Tuhan. Untuk apa? Untuk menggenapi rencananya. Supaya kebenaran itu tinggal dalam hidup kita. Kita harus sering berkomunikasi dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, supaya kita tahu apa yang maksud Tuhan ya.
apa perintah Tuhan dalam hidupku ya? Ada ayat mengatakan kalau aku mengasihi Tuhan, aku tidak mempraktekkan atau tidak menuruti perintahnya, itu sama dengan pendusta. Dan tidak ada kebenaran di dalam orang tersebut. Contohnya kita menyatakan aku mengasihi Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Tapi tidak melakukan perintahnya. Berarti orang tersebut itu tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Saya dulu ya banyak hal yang orang tua saya itu sering mengajak saya seperti doa-doa seperti itu. Sampai mungkin saya waktu itu sampai ketiduran doa malamnya. Masih kecil kan. Tapi firman Tuhan benar-benar ya. Meskipun anak kecil itu makanya saya mengajak anak-anak sekolah minggu. Meskipun anak kecil itu mondar-mandir. Ternyata waktu saya usia-usia TK ya sebenarnya sepertinya nggak dengar, nggak memperhatikan, tapi telinga itu mendengar. Benih firman Tuhan dibutuhkan. Kalau saudara sesibuk apapun, beri kesempatan roh kita, rohani kita itu dipuaskan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kebenaran firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita semakin bertumbuh. Kita semakin bertumbuh. Karena ingat, ada tugas yang menanti kita. Kalau Tuhan sudah naik ke surga, berarti Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita bekerja sama dengan Tuhan. Untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tunjukkan bahwa firman Tuhan itu ada di dalamku dan ada di dalammu. Supaya dunia tuh melihat, oh ini ya orang Kristen itu ya. Oh ini ya orang yang diberkati Tuhan. Oh ini ya orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan. Beda hidupnya. Tidak sama dengan yang di luar. Sepertinya wah nanti aku dibilang sok suci. Bu Eli sok suci, oh kayak pendeta saja. Saudara, yang hidup kudus itu bukan hanya untuk pelayan Tuhan loh ya. Untuk semua umat Tuhan. Oh yang melayani Tuhan, yang musik, yang WL singer, tim multimedia, tamborin, itu yang hidup kudus. Oh tidak. Semua anak Tuhan. Tuhan inginkan kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti Tuhan inginkan kita yang dipanggil, kita yang sudah diangkat dari lumpur dosa, saudara dikuduskan. Karena kita apa? Sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Di atas kayu salib. Itu menghubungkan kita dengan Allah. Lanjut ya. Next. Kebenaran itu lawannya dengan kesalahan, kekeliruan ya. Kebenaran itu sanggup mengubahkan kita ya. Dari gelap jadi terang, diubahkan. Dan proses Tuhan itu terus menerus. Selama di dunia kita ini belajar. Supaya kita naik level, kita terus belajar kan. Pasti ada ujian-ujian yang kita alami. Mungkin ujian-ujian saudara, problema, masalah saudara itu beda dengan orang yang sudah berkeluarga. Ya kan? Pasti saudara masalah sekolah, kuliah, pekerjaan, ya kan? Mungkin ada yang masalah keluarga, ada sih. Tapi masih belum kompleks kalau orang sudah berkeluarga, ya. Siapa yang sudah berkeluarga? Oh, Bapak Doris ya, sudah berkeluarga sama Ibu Doris, ya luar biasa. Nanti Ibu Angel sama Pak Jeki ya, suatu saat berutang. Pak Eron sama Ibu Angelina, loh suatu saat kan berkeluarga. Jadi keluarga-keluarga yang luar biasa. Ya saat ini mumpung masih muda, pondasi harus kuat ya. Pondasi harus kuat. Supaya apa? Pada saat rumah tangga, goncangan sekuat apapun itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Amin. Tetap bertahan, tetap setia sampai Tuhan menjemput kita. Pertahankan. Ya, pertahankan apa yang sudah komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita melayani, komitmen yang sungguh-sungguh.
Yang sudah berkeluarga, komitmen. Ayo bagaimana caranya mengatur waktu. Bisa melayani, bisa ada untuk keluarga. Nah, ini lebih kompleksnya kalau orang rumah tangga. Itu tadi mengatur pelayanannya bersama pasangannya, bersama kedua keluarga besarnya loh. Itu mengatur dengan baik. Kalau masih single-single, masih pacaran, itu masih oke ya. Tapi kalau sudah rumah tangga, sudah beda ya. Kembali lagi ya. Mengubahkan kita, kebenaran itu mengubahkan kita. Hidup kita menjadi firman Tuhan itu bisa memerdekakan hidup kita. Ikatan-ikatan apapun itu terlepas. Asalkan kita mau melepaskan ikatan-ikatan yang ada di dalam diri kita. Ikatan apa? Percabulan, ikatan games, HP, terus gak bisa melepaskan dari tangannya ini. Terus melihat situs-situs yang tidak baik, porno mungkin bisa menancap sini. Ingat ya, otak, sel-sel otak itu bisa rusak itu gara-gara lihat video-video seperti itu. Melebihi dari narkoba. Rusak ini pikiran, otaknya itu terisi dengan hal-hal porno, mengganggu pelajaran, mengganggu konsentrasi, mengganggu saudara kalau beribadah. Sudah terbayang-bayang sesuatu yang tidak baik. Hati-hati, kalau seperti itu cepat lepas. Tuhan, lepas aku, tidak mau. Karena aku anak Tuhan. Kalau engkau kudus, aku juga harus kudus. Tuhan bisa mengubahkan kita. Kita baca dalam Yohanes 8 ayat 32. Saya ambil ayat-ayat yang enggak semua ya. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka atas apa? Belenggu dosa, ikatan-ikatan terlepas. Makanya disebut kita ini ciptaan baru, hidup baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Itu ciptaan baru. Kita diubahkan, itu ada kebenaran dalam kehidupan kita. Itu firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Kita sudah merdeka, kita sudah lepas. Meskipun intimidasi dari iblis, oh kamu dulu, iya itu dulu. Tapi aku sekarang tidak. Nah, jawab seperti itu. Iblis suka mengintimidasi. Kamu lu dosa, kamu lu pernah jatuh, kamu lu seperti ini. Itu sukanya iblis itu mendakwa kita, mengintimidasi. Tapi ingat, aku sudah mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni aku sudah bertobat. Nah, ambil tindakan, komitmen di hadapan Tuhan. Yang kedua selanjutnya yang membuat kita menjadi berharga. Kalau Tuhan, firman Tuhan mengubahkan kita. Yang berikutnya adalah membuat kita menjadi berharga. Saudara tahu perabotan rumah. Perabotan rumah itu kan bermacam-macam ya kan. Kalau ingin baik, saudara punya benda-benda yang benar-benar berharga. Pastikan saudara simpan dengan baik. Kalau saudara bisa baca di dalam Yesaya 43 ayat 4a. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita menjadi perabotan yang mulia. Kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan melalui firman Tuhan. Kita diubahkan, kita menjadi berharga. Mungkin secara manusia banyak orang yang tidak memandang kita, ya kan? Tapi ingat, kita ini berharga di mata Tuhan. Meskipun manusia tidak menganggap kita tidak berharga di hadapan mereka. Ingat, aku berharga di mata Tuhan. Meskipun aku disepelekan orang, gak dianggap atau dipandang sebelah mata. Tapi ingat, kita ini berharga asalkan kebenaran itu tinggal dalam hidup kita. Itu kita berharga di mata Tuhan. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Berikutnya kita fokus pada kekekalan. Orang yang hidupnya dipenuhi firman Tuhan, kebenaran ada di dalamnya, pasti hidupnya fokus. Bukan fokus kekekalan terus saudara tidak bekerja, saudara tidak sekolah, tidak kuliah atau apapun. Tetap jalani hidup kita. Jalani terus hidup kita.
Tapi apa? Tapi hidup kita tetap, oh aku ini harus jalan, jangan seperti robot gitu ya. Tetap kita bergaul dengan teman-teman kita yang mungkin beda keyakinan. Tetap kita bergaul. Tapi keluarkan sesuatu yang beda dengan mereka. Kita ini beda, jangan serupa dengan dunia. Kita harus menampilkan sesuatu yang berbeda, warna yang berbeda, corak yang berbeda. Tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Firman itu sudah manunggal dalam hidup kita. Pasti keluar kata-kata yang baik. Kalau orang yang senantiasa menyimpan firman Tuhan, akan keluar sesuatu yang baik. Tidak pandang orang itu siapa saja. Asalnya dia dekat dengan Tuhan, pasti ucapannya baik. Ucapannya tidak menyakiti orang lain. Kenapa? Hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan. Meskipun dia ada suatu masalah, tapi dia keluar kata-kata yang baik. Biasanya orang yang ada masalah, wah terimpit, keluar sesuatu. Sesuatu yang keluar dari mulut kita itu dari hati loh ya. Kalau hati kita baik pasti keluar baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik pasti keluar yang tidak baik. Dari perbendaharaan hati kita. Kalau terus kita kalau bahasa Jawa dijoki ya, terus diberikan firman Tuhan, pasti keluar itu akan keluar sesuatu yang bisa membangun orang, memberi motivasi kepada teman-teman kita. Ayo semangat, ayo tetap melayani Tuhan, apapun yang terjadi. Ya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tidak usah gubris omongan orang lain. Mungkin ada yang sesuatu yang membuat kita tapi ingat, aku berharga di mata Tuhan. Aku tetap fokus pada Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Saya dulu pernah difitnah dengan teman, ini sahabat ya, tapi bisa memfitnah. Tapi tetap saya mengasihi dia. Ya, saya tetap mengasihi dia, apalagi dia sudah mengaku kesalahannya. Justru saya mengasihi dia. Hamba mengasihi dia. Gak ada kata, wes putus, gak usah sahabat-sahabatan. Udah tetap. Sampai sekarang pun meskipun ada di Makassar, tetap chat-chat dia. Tanya-tanya apa anaknya. Anakku sekolah kelas ini L gitu ya, cerita-cerita. Tetap baik meskipun pernah ada masalah yang luar biasa. Tapi sudah selesai, dikubur. Kecil, masalah kecil, anggap aja hilang, yang besar dikubur sudah. Cukup, itu masa lalu ya. Tetap fokus pada Tuhan. Kita baca yuk 1 Yohanes. Ini ayat yang terakhir ya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Nah ini 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, mengenal Tuhan Yesus ya, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Aku mengasihi Tuhan. I love you Jesus. Tapi tidak ada kebenaran yang tinggal, itu berarti dia pendusta. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia melakukan firman Tuhan. Banyak hal ya. Contohnya LGBT, QA, plus ya kan? Lesbi, LG, Jikugai ya. Biseksual, PT, transgender ya kan? Saudara pernah ketemu dengan orang yang transgender? Sudah mengubah laki-laki jadi perempuan, dihilangkan alat kelaminnya. Bayangkan ya, merubah dirinya. Padahal Tuhan itu menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Tidak ada berubah-berubah seperti itu. Mengerikan ya dunia ini ya. Makanya dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang tinggal dalam Tuhan hidup selamanya. Ingat ya, pengaruh-pengaruh dunia itu hal yang luar biasa.
Kalau kita tidak dibentengi firman Tuhan, kita mudah terpengaruh. Lesbi. Biasanya lesbi itu suka yang perempuan yang lemah lembut. Perempuannya. Dua perempuan. Kalau lesbi kan perempuan dengan perempuan ya. Ini perempuan yang satunya tuh gagah perkasa. Perempuan tapi perkasa ya. Sempat saya, mungkin ada yang pernah dengar, saya sempat dikejar oleh anak yang lesbi. Ya kan? Dikejar. Dia suka, ya suka. Seperti anak laki-laki yang mencurahkan isi hatinya kepada lawan jenisnya. Laki dengan perempuan itu wajar ya. Ini perempuan dengan perempuan SMP. Itu tahun berapa itu waktu saya SMP. Berarti dosa itu terus mulai Sodom Gomora. Ya kan? Itu dosa-dosa dari dulu itu sampai sekarang itu masih ada. Sampai merubah. Kalau banci masih fisiknya lengkap ya. Tapi kalau sudah transgender sudah merubah segalanya. Ada yang bertobat juga ya, tapi sudah hilang kan? Sudah kehilangan alat tubuhnya. Sesuatu yang vital sudah hilang, tapi dia ada yang bertobat sungguh-sungguh. Ini suka, ini lesbi, ini perempuan dengan perempuan. Saya bilang gini, meskipun saya ini polos ya, tapi saya kan tahu kamu itu perempuan. Aku perempuan, gak bisa kamu pacaran dengan aku, itu ya. Waktu itu sampai minta ampun sama Tuhan juga. Sorry, aku sudah punya pacar. Terus tanda tanya saya, pacar siapa ini ya? Yang tak tunjuk jadi pacarku ini. Ya tunjuk no, gitu ya. Oh ini perkasa ini, saya kalah perkasanya. Tinggi besar gitu. Saya ya kecil lah, ya seginilah. Bu Eli kan kecil, tidak pernah gemuk. Yang kenal saya pasti tidak tahu Bu Eli itu gemuknya bagaimana, tidak pernah gemuk. Lah waktu itu ya sudah, tunjuk no. Kalau kamu punya pacar ya datang hari Sabtu. Wah Sabtu itu kan saya dulu ibadah youth-nya itu Sabtu 6:30 malam. Oh malam ya, selesainya malam juga. Tak tunggu di gerejaku ya. Wah saya ketir-ketir. Sopo iki ya cowok ya. Yang tak tunjuk jadi pacarku itu siapa ya. Saya pikir-pikir siapa ya. Moga-moga anak ini tak anggap pacarku. Semoga mau gitu ya. Saya tunggu di pintu gerbang dengan bingung ya. Waduh datang atau enggak anak ini. Waktu itu gereja saya masih di Bungurasi. Di Bungurasi. Sekarang kan sudah jadi terminal ya. Di situ gerejanya dulu. Ya. Tak tunggu gak datang. Puji Tuhan tidak datang sampai selesai ibadah. Sampai saya pulang. Dia tidak ada di situ. Besok Seninnya. Dia menemui saya. Wes kak. Aku gak ngejar kamu. Kamu udah punya pacar. Aku ngejar sahabatmu. Wah ternyata teman saya yang kena. Karena dia tidak bisa menolak kalem. Hati-hati ya. Perempuan kadang kalem itu ya. Harusnya tegas ya. Terhadap sesuatu yang tidak baik. Tidak benar itu lebih baik tegas. Temenmu kena. Ya jadi berpacaran itu seperti perempuan dan laki-laki. Mengerikan ya. Sampai kuliah di Unbra sana, dikejar di sana perempuannya. Bayangkan ibu kos kan tidak melarang podo-podo perempuan. Nih kok. Ya silakan monggo. Bu, saya ketemu teman saya. Saya perempuan loh ini. Nah, misalkan gitu ya. Enggak ada yang melarang. Ternyata ada hubungan yang tidak baik. Ingat ya, dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi anak Tuhan tinggal tetap hidup selamanya. Karena apa? Karena firman. Kalau kita sering ketemu dengan orang seperti itu, hindari. Yang cowok dengan cowok, homoseks. Ya, hati-hati pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati itu ya. Pergaulan kita. Ingat, firman Tuhan yang hidup itu yang bisa mengingatkan kita, mengerem kita. Kebenaran firman Tuhan biarlah hidup dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Saudara tahu batu sandungan apa? Sesuatu yang menghalangi kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Orang Kristen kayak gitu kok. Ngapain aku percaya Tuhan Yesus? Oh dia seperti itu sama kok dengan yang di sana. Mainan perempuan, akan minum-minum sampai mabuk-mabuk, sama.
Ngapain aku masuk Kristen? Ngapain aku percaya Tuhan Yesus? Itu namanya batu sandungan. Mungkin seiman gini, satu gereja. Kita melayani Tuhan. Kita tidak menjadi berkat bagi jemaat. Nah itu menjadi batu sandungan. Pelayan Tuhannya kayak gitu kok. Ngapain aku baca firman Tuhan? Yang itu baca firman Tuhan aja jatuh dalam dosa kok. Ya itu namanya batu sandungan. Jangan sampai kita seperti itu. Seperti dalam Matius 13 ya. Kisah penabur. Benih itu, benih firman Tuhan, ada benih kebenaran itu. Jatuh di mana? Ataukah di pinggir jalan? Atau di batu? Atau di semak-semak berduri? Atau di tanah yang baik? Saudara, hati saudara pilih yang mana? Atau yang di batu-batu ya sudah dengar wush, sudah hilang. Pulang sudah hilang, sudah. Apa itu mau firmannya? Terus yang di batu tumbuh tapi akarnya gak kuat. Kenapa? Kena panas. Sudah kena masalah, kecewa. Kita lari dari Tuhan. Wis gak Tuhan-Tuhanan. Kita sering dengar gitu ya. Wis gak gereja-gerejaan. Podo wae itu ya. Kalau pribadi saya ya, banyak hal ya. Kalau kita melihat manusia, pasti kita banyak kecewa, ya kan? Tapi lihat Tuhan, pasti kita tidak akan kecewa. Lihat Tuhan saja. Melayani dengan sungguh-sungguh, apa yang Tuhan berikan buat kita, ayo berikan untuk Tuhan. Siap jadi pelaku firman Tuhan? Mana suaranya? Siap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan? Wah, siap. Di mana? Di mana saja, kapan saja, apapun yang terjadi, siap tidak siap, kita harus melakukan firman Tuhan. Kita sedang senang atau kita sedang mengalami masalah, tetap harus lakukan firman Tuhan. Apalagi saudara ini masih muda, saudara ini generasi penerus gereja ini. Kalau kamu mudanya nyeloyo, tidak militan, makanya tema untuk tahun depan itu prajurit Kristus ya. Tunjukkan militan saudara. Sebagai kaum muda yang militan, yang luar biasa. Kalau saudara, wah aku suka menabur, ayo tabur. Oh aku bisa melayani, oh layani. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hukum tabur tua itu nyata. Saudara, sungguhan. Kalau kita menabur sesuatu yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Suatu saat, ini terakhir ya. Anak saya perempuan bawa kangkung saombyok. Tak kira ada apa kamu ini? Kamu mau masak? Ndak mah, wis ayo masuk dulu. Ternyata apa? Dia kasihan dengan orang yang jualan. Orangnya sudah tua mah. Ini loh mau hujan. Sayurnya tuh masih banyak. Lah terus kangkung sebanyak ini buat apa? Wong 3 unting aja sudah cukup ya. Mau setiap hari makan kangkung. Jadi kayak kelinci. Aduh, yos mah bagi-bagian akhirnya ada ibu-ibu. Bu, bahasa Jawa ya. Bu, ngapunten purun kangkung. Oh nggih. Purun kula purun. Akhirnya dibawa akhirnya habis. Karena kasihan. Ya kadang-kadang ya jangan terus seperti itu juga ya. Bingung ini mamanya itu bingung gitu ya. Kak gitu sawi. Banyak ya ampun. Yes. Cukup seperti itu. Terus bingung ini bagi-bagi sayurnya. Kalau punya gawe enggak apa-apa ya. Memang butuh kangkung banyak. Sawi banyak. Ya, sekarang contohnya itu ya. Kita kalau melakukan sesuatu, ayo berikan yang terbaik. Karena apa? Firman yang manunggal dengan kita. Itu kita hidupi. Kita lakukan untuk Tuhan. Puji Tuhan, ayo kita bangkit berdiri. Benih firman Tuhan itu perlu buat kita ya. Benih itu bertumbuh terus. Supaya hidup kita menjadi berkat. Jangan jadi batu sandungan ya. Ingat, Tuhan sudah jadi batu penjuru. Untuk mengarahkan kita. Menunjukkan jalan. Supaya kita mengerjakan sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Pulihkan aku Tuhan. Ya sama-sama dengan worship leader dan singer ya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pulihkan ya, ayo Kak. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkanlah jiwaku oleh kuasa dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingin Engkau saja. Maaf ya. Terima kasih Tuhan. Kena rencana-Mu, oh Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Segala sesuatu yang baik Kau nyatakan buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku.
kami Tuhan. Ini kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Engkaulah mutiara dalam hidup kami. Ampuni segala sesuatu yang kurang dalam hidup kami. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu mengubahkan setiap kami. Firman-Mu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Supaya hidup kami bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Karena Tuhan tinggal di dalam kami. Kami tinggal di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi pelaku yang luar biasa. Pelaku firman Tuhan yang luar biasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah melayani Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ibadah kami ini ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, pulanglah dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Berkat Allah yang luar biasa turun nyata atas hidupmu. Engkau naik tidak turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kiranya kasih kemurahan Allah turun atas kehidupan kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maaf ya tadi ada miss. Ya, kita dengerin pengumuman dulu teman-teman. Oke. Ramaikan Bazar Besar Natal tahun 2023. Minggu 12 November 23 setelah ibadah sesi 1 dan 2. Tersedia puluhan menu makanan Haucek Pol untuk memanjakan lidah Anda. Spill menu aneka lauk, rica babi, babi kecap, bandeng presto, pepes bandeng, kuit tiao, oseng daun pepaya, bihun, aneka jajanan pasar risol mayo, ketan sambal, sosis Solo, Nagasari, pizza mini, onde-onde, kue top, dan lain-lain. Aneka cemilan sultan, suspa vanilla, Japanese food, poti es Pontianak, siomay B2, aneka payek. Aneka nasi ayam Cianjur, nasi ayam saus lada hitam, gado-gado, nasi ayam saus mentega, nasi kerawu, nasi bakar. Aneka dessert salad, puding, similu, dan lain-lain. Aneka es, aneka gorengan, aneka kukus, jackpot, jajanan bocil, aneka sembako, aneka bakaran. Info pembelian kupon silakan menghubungi Ibu Kikin dan Ibu Mela. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.